yang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Kita mau segera memulai melanjutkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di Yosua pasal yang ke-6. Melanjutkan setelah kemarin Yosua 5 kita sudah bahas ya Bapak Ibu. Mari kita sepakat dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan berkuasa. Kita satu dalam doa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau terima hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan kehendak Bapa, itulah yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah memberikan penyertaan dan pernyataan Tuhan. Kami hanya perlu untuk mengubah sesuatu dan melakukan sesuatu supaya apa yang di dalam Tuhan juga ada pada kami. Dan apa yang ada pada kami, Tuhan turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Khususnya bagi yang sedang dirawat, Tuhan boleh pulihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan juga berkati anak-anak kami, berkati cucu kami, berkati keluarga kami, urapi kami semua menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, ketika Engkau berserta dengan kami, Engkau campur tangan, maka setiap kendala khususnya teknis, kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu yang dikudrati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan Tuhan sebagai perenungan singkat. Dan urapi kami semua, biarlah pujian penyembahan kami yang keluar dari lidah kami adalah suatu bentuk pengakuan dan pernyataan bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak untuk kami sembah, kami percaya dan kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Allah sebagai Raja mulia kami yang agung. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai share apa yang ada di layar ini. Ya, kiranya ini kelihatan ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu terkasih. Sudah siap Alkitabnya? Kita mau naikkan dulu satu pujian, baru kita perkatakan janji Tuhan di
tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan kemuliaan-Nya atas saudara dan saya. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segalanya, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
tangan di dada sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Boleh sambil angkat tangan saudara Bapak Ibu sekalian. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja ya Tuhan, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, sebab Kau layak disembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
Haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Allah kita hebat dan dahsyat luar biasa ya. Katakan Allahku Yesus hebat, dahsyat, luar biasa. Ya, Allahku Yesus hebat, dahsyat dan luar biasa. Ya, luar biasa kuasa Tuhan Bapak Ibu. Sehingga ia memberikan kepada kita hikmat, marifat dan tuntunan. Jikalau kita mau terbuka datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan turut bekerja dalam segala hal ya Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Termasuk bagaimana kita akan masuk dan menerima dan akan Tuhan tibakan di janji Tuhan di 2023 ini ya. Tuhan sudah izinkan kita tiba di tahun 2023 ini. Kita berhasil survive, kita berhasil memenangkan pertaruhan dan pertarungan kita melawan COVID ya selama hampir 2,5 tahun. Maka kita juga boleh percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia juga yang akan membuat kita tiba di janjinya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Mari sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu, kita profetik ya. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yesaya 58 ayat 11 dan 14 ya Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan yang bisa Bapak Ibu pegang, supaya Bapak Ibu percaya dan boleh yakin bahwa Tuhan selalu ada dan siap memberkati Bapak Ibu sekalian, termasuk juga pagi hari ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita, boleh lambaikan tangan ke arah monitor. Kalaupun tidak bisa nggak apa-apa, sambil di dalam rumah bersama suami istri Bapak Ibu, kita katakan sebab Tuhan kita hebat, katakan hebat. Sangat hebat, katakan sangat hebat. Teramat hebat, ya. Selalu hebat. Yesus Kristus namanya. Amin. Amin. Tos ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan langsung saja masuk ke Yosua pasal yang ke-6 ya Bapak Ibu. Untuk Yosua pasal yang ke-6 ini saya hanya mengambil 2 ayat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil sampai ayat yang sampai ayat yang kedua dulu ya Bapak Ibu. Kita mau baca dengan perikop jatuhnya Yeriko ya. Mari kita baca sama di Yosua pasal ke-6 ayat 1 dan 2 di tempat Anda masing-masing. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, Bapak Ibu sekalian, ini perkataan yang menurut saya powerful ya Bapak Ibu. Bayangkan jikalau ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa aku serahkan ya. Ini berbicara sesuatu yang memang dipercaya. Aku serahkan, katakan sama-sama dengan saya, aku serahkan. Ya. Nah, kalau Tuhan yang mengatakan kepada kita, Dia akan mengatakan hal yang sama, serupa tapi tak sama kepada Yosua, juga kepada Bapak Ibu ya. Serupa seperti bagaimana Tuhan tuh percaya Dia menyerahkan, tidak sama ya, karena itu kan Yosua, tapi kita kan di tahun-tahun ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita melihat perikopnya jatuhnya Yeriko, kita jangan lupa bahwa ada pertemuan pribadi antara Yosua dan panglima bala tentara malaikat di sorga dengan pedang terhunus. Dan ketika dia mengatakan bahwa akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu secara imajiner kita ya, katakanlah seperti ini, sekarang aku datang
ya. Dan kita bisa berpikir bahwa berarti seharusnya kita menanti-nantikan seseorang yang memang perlu banget, atau kita sedang membutuhkan pertolongan, lalu kemudian ada seseorang atau Tuhan kirim untuk menolong kita sesuai dengan kapasitas masalahnya kita. Oke, aku sudah datang. Apa perasaannya? Lega pasti ya. Sudah datang nih. Ya, misalnya ibu minta dijemput sama bapak. Pah, jemput ya di bawah pohon rindang yang banyak togenya. Ya, padahal toge kan di dalam tanah ya Bapak Ibu. Ya, ini hanya sekedar intermezzo saja Bapak Ibu ya. Pasti Anda akan menanti-nantikan itu, dan ketika Bapak sudah mulai dekat, dia akan bilang, telepon kalau perlu. Oke, tunggu ya. Ini aku datang. Jadi ini satu bentuk pernyataan dan juga sekaligus mengkonfirmasi. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan ini? Sesuai dengan perikopnya, jatuhnya Yeriko. Katakan jatuhnya Yeriko. Ya. Ya, nanti kita akan bisa melihat ya Bapak Ibu, bagaimana sih proses jatuhnya Yeriko, apa sih yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, sampai ayat ke-5. Demikian ada tulis selanjutnya ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi seperti minum obat 1 kali 1. 1 tablet dalam 1 hari, itu namanya 1 kali 1 ya. Ya, ini mirip obat ini. Karena 1 kali 1. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut ya. Ini kalau yang sekarang itu shofar ya. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi 1 kali mengelilingi, mereka pulang. 1 kali terus sampai 7 kali. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Apa yang dimaksud ini? Abuna, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa tembok Yeriko ini adalah gambaran masalah-masalah Bapak Ibu dan saya. Ya. Bagaimana tembok Yeriko ini menggambarkan masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan ini. Kan betapa sering ya kita itu dihadapkan dengan hal-hal tidak hanya pergumulan tapi juga berkat. Tidak hanya berkat tapi juga pertolongan. Ya, tapi ini lebih kepada kita sedang dihadapkan kepada satu masalah. Mungkin masalahnya tidak besar, tapi nggak ada jalan keluarnya. Atau masalahnya terlalu besar sehingga nggak tahu jalan keluarnya. Ya, dan tembok Yeriko ini adalah gambaran dari masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kalau mau jujur ya Bapak Ibu, betapa sering Bapak Ibu dan saya itu dihadapkan ya. Saya katakan dihadapkan, kenapa? Saya percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kita yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menunggu arahan Tuhan. Ya. Boleh sama-sama taruh tangan di dada. Aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Berarti aku harus belajar juga menantikan arahan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat juga di ayat yang pertama ya, ini satu kepanikan yang luar biasa ya, kita bisa lihat. Ini adalah satu situasi di mana ditutup supaya nggak bisa keluar orang dan nggak bisa juga orang masuk. Tapi Bapak Ibu, itu kan tembok ya. Jangan sampai hati kita itu sama Tuhan kayak gitu. Ketika kita merasa dan perasaan kita itu makin lama yang kita simpan makin tebal, makin tebal, makin tebal, udah kayak tembok Yeriko Bapak Ibu.
nyimpan kesalahan si A, nyimpan masalah si B, ya kan? Mending kalau nyimpan deposito, ini nyimpennya nggak bisa ditarik gitu beberapa bulan, ya. Nyimpan tabungan misalnya, kan bisa ditarik. Kalau ini kan enggak ya Bapak Ibu. Tetapi kita bisa lihat ya bahwa bangsa di luar Israel itu kepanikannya luar biasa. Nah, berarti catatan penting. Kalau kita nih orang pilihan Allah, kita itu nggak boleh sama seperti bangsa yang belum mengenal Allah. Mereka sudah dengar, tapi mereka belum mengenal Allahnya Israel. Nah, kenapa orang-orang di balik tembok Yeriko ini menutup tembok yang besar? Supaya orang Israel tidak ada yang masuk dan keluar. Atau bisa dikatakan bahwa ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ini orang Israel itu masuk ke dalam gitu. Tapi kalau hati kita kayak gitu sama Tuhan Bapak Ibu, dari mana Tuhan bisa campur tangan? Betul nggak? Seringkali kita tuh ngebangun tembok-tembok sendiri. Karena apa? Ya karena mungkin jawabannya belum dikasih sama Tuhan. Atau mungkin dia sudah merasa bahwa aduh ini kayaknya gak bisa nih. Makin dibangun lagi temboknya. Makin dibangun lagi temboknya. Atau sakit penyakit. Ada orang-orang yang terkadang kurang berani, bahkan kurang bisa peka untuk melihat bahwa dia sakit pun adalah campur tangan Tuhan. Cuma dua perkaranya. Yang pertama adalah dinasehati, yang kedua ditegur oleh Tuhan. Tentu kita berharap kita cukup dinasehati dan tidak ditegur. Karena kalau Tuhan negur, itu beda sama manusia negur. Manusia negur itu paling, woi jangan kayak gitu ya. Tapi kalau Tuhan negur, wah itu semuanya itu seakan-akan ditunggang balikan. Tapi bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Ya. Lalu kita lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Nah, untuk bisa mengalahkan tembok-tembok masalah kita yang udah sekokoh tembok Yeriko ini ya Bapak Ibu, seakan-akan nih nggak ada jalan keluar lagi, seakan-akan tertutup ya, nggak cuma bedak yang tebal, kadang-kadang muka juga harus tebal ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu gambaran masalah yang tidak pernah ada, seakan-akan tidak pernah ada jalan keluar. Padahal di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tapi seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yang selalu kita alami beberapa hari, beberapa minggu, beberapa tahun, pokoknya semasa kita hidup, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi yang luar biasanya, saya tertarik di Yosua 6 ayat 2 nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Terjawab sudah kenapa panglima bala tentara malaikat di sorga Tuhan izinkan untuk ada bersama-sama dengan kita sebenarnya. Cuman kadang-kadang kitanya yang gak mau apa? Gak mau untuk mengakui bahwa setiap langkah kaki kita, setiap cara kita menghadapi persoalan tidak akan bisa lancar dan serta-merta berhasil kalau kehidupan kita ini di dalam tembok Yeriko. Bagaimana Tuhan bisa masuk untuk menyatakan kehadirannya? Karena kita tutup pintu hati kita. Karena kita mungkin merasa apa ya? Merasa takut menghadapi masalah demi masalah. Merasa takut. Tapi lucunya selain merasa takut, manusia termasuk orang percaya juga merasa seakan-akan semuanya baik-baik saja. Seakan-akan, nah ini bukan urusan Tuhan, ini terlalu perikintil. Kalau yang besar itu baru buat Tuhan, tapi kalau yang kecil-kecil gini sudahlah. Tapi apa jadinya kalau misalnya kita hanya sekedar melihat bahwa Tuhan janji loh, bahwa Tuhan akan serahkan kepada saya. Tapi bagaimana jikalau sesuatu belum terjadi? Nah, yang perlu dipikirkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu gak lupa, Tuhan kita itu Tuhannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya itu teruji seperti emas murni. Hasilnya iya dan amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan nih. Kita ini sudah menjadi pribadi yang bisa dipercaya untuk menerima potensi ilahi, dan dengan potensi ilahi itu kita bisa lakukan sesuatu, kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan, dan akhirnya bukan cuma nama Tuhan dipermuliakan, tapi orang-orang di sekitarnya itu pasti akan
terdampak dari apa yang ada pada diri kita. Aku serahkan laki-laki ini kepadamu, jadi suami. Aku serahkan wanita ini kepadamu, jadi istri. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu hari-hari ini? Saya kemarin waktu di Sinai, persoalan tembok Yeriko terbesar saya adalah saya harus mengalahkan apa yang sempat terpikir dalam pikiran saya. Yaitu Sinai itu di bawah aja -4 Bapak Ibu. Jadi jaket itu gak cukup 2. Saya ingat banget saya pakai jaket 3. Di dalamnya ada 2 kaos winter. Berarti ada 5 lapis Bapak Ibu. Itu kalau warnanya hitam, coklat kuning. Saya kayak lapis legit Bapak Ibu. Karena tebel banget gitu. Singkat cerita, pesertanya kan mohon maaf, yang muda-muda sedikit kebetulan di grup ini. Rata-rata di atas 55 semua. Bahkan ada yang 72. Yang 72 lucunya suaminya nggak kuat. Sampai dia bilang, Abuna saya punya big baby nih. Misalnya bayi besar ya. Kenapa? Karena suaminya itu memang benar-benar ya jalan juga harus dituntun gitu. Itu yang saya bilang kemarin harusnya pakai kursi roda. Tapi sekarang dia tidak perlu dituntun. Bahkan dia bisa turun naik bis tanpa harus dipegangin. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Itu hal yang sepele mungkin ya. Lalu saya minta sama Tuhan, Tuhan ini kan yang ikut kan gak muda-muda lagi. Tapi mereka punya kerinduan untuk bisa naik ke Gunung Sinai. Siapa sih yang rindu untuk bisa naik di pengharapan yang besar? Sebutkan pengharapan dan keinginanmu apa. Yang kayaknya susah banget ya. Untuk nembus ini tuh susah banget ya. Biasanya case-nya adalah jodoh sama keturunan. Kalau masalah pekerjaan, bisa apply di mana-mana. Tapi kan kalau masalah keturunan kan nggak bisa ngecer di mana-mana. Dan kita sudah lakukan apa saja, kok kayaknya belum tembus ya. Tapi Bapak Ibu, coba kita mau iman nih. Kalau Yosua dikatakan oleh Tuhan, aku serahkan ke tanganmu. Maka saya mau berdoa. Saya mau mengajak Bapak Ibu sepakat. Perkatakan terus ketika engkau misalnya sedang mau ketemu klien, ketemu dokter, ketemu apa. Engkau ke dokter itu tujuannya apa? Engkau ketemu klien ini tujuannya apa? Coba kita perkatakan dan yakini bahwa itu adalah sama seperti Tuhan ngomong sama saudara. Aku serahkan kepadamu apa yang sedang dirindukan. Keturunan, kenaikan jabatan. Kita harus punya prinsip yakin seperti itu. Ingat, kemarin kita bahas kan, kalau bangsa yang gak kenal Allah, udah gemetar duluan, udah panik duluan, dan sudah patah arang duluan. Jadi di balik tembok yang kokoh itu, terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang sudah jiper semua. Orang kalau udah jiper Bapak Ibu, itu gak bisa berantem, gak bisa perang. Bawaannya pasti lemes, deg-degan kan, dengkulnya dredeg, terus juga megang pedang, wah goyang-goyang gitu kan. Kenapa? Karena udah kehilangan kepercayaan. Mereka hanya mengandalkan kokohnya tembok Yeriko itu. Ternyata menjadi orang percaya, tetap Tuhan lagi ajarkan, jadilah seperti Yosua. Jadi orang percaya itu jangan mengandalkan apa? Mengandalkan hal-hal yang kita anggap ini nih, ini bisa nih. Karena hari-hari ini Tuhan pengen Bapak Ibu dan juga saya, Tuhan kasih kapasitas, Tuhan runtuhkan yang menjadi tembok Yeriko itu. Apa? Yaitu seperti saya bilang tadi, bisa pekerjaan, bisa pelayanan, bisa keturunan, bisa jodoh. Supaya apa Bapak Ibu? Kita menjadi jeli dengan cara memandang sesuatu bukan dari cara pandang kita, tapi sekali lagi dari cara pandang Tuhan. Beri saya alasan Abuna, kita manusianya kan bisa takut. Ya, tapi roh di dalam saudara dan saya itu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan karakteristik roh Allah itu adalah
Dia tidak memberikan ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, di akhir perenungan kita pada pagi hari di tempat Ibu dan tengah malam di saya. Ketika saya ke Sinai yang dengan kondisi seperti itu, jalannya juga mohon izin maaf gak bisa cepat-cepat. Belum lagi ketika sudah dikasih informasi masih nanya hal yang sama. Padahal udah dikasih tahu. Masih nanya lagi seperti antara gak dengar atau memang kebiasaannya begitu, harus ditanya lagi baru yakin. Tapi Tuhan bilang, kalau kita hanya berpangku tangan dan hanya berpatokan kepada, ini kayaknya Tuhan nih maunya saya begini nih, ini kayaknya begini nih, atau aduh jangan sampai deh, seperti yang saya sudah sampaikan 2 hari lusa kemarin. Ternyata adalah ya seperti ini, kita harus bisa menjadi seperti Yosua. Punya potensi ilahi, katakan punya potensi ilahi. Saya cuma minta Tuhan tolong langitnya dibuat clear. Karena kalau dibuat mendung tiba-tiba hujan, satu licin, yang kedua oma-oma opung-opung ini kan nggak mungkin bawa payung, kemudian bawa jas hujan. Lawang di dalam tasnya aja isinya semuanya telur rebus makanan dari hotel. Gimana mau bawa payung dan segala macam? Kenapa? Karena mereka takut masuk angin, wajar gitu. Jadi bagi saya nggak masalah. Tapi saya cuma bilang, kalau memang Tuhan memang memanggil mereka ini, Tuhan yang menyediakan jalannya. Bapak-bapak yang terkasih, di bawah -4, begitu naik onta, orang bilang, dingin, angin kencang. Betul, angin kencang. Tapi nggak nyampe 3 menit. Karena saya teriak-teriak dan saya minta mereka semua bersorak-sorak. Sorakannya apa? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terus kayak begitu, setiap berapa puluh meter lah gitu. Bukan hanya sekedar untuk mengusir ngantuk, tapi apa? Untuk meruntuhkan yang bisa menghambat perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan-jangan selama ini kita udah spend money, kita sudah keluarin modal, kita sudah ini ke sana, kita sudah ke sini, kok belum gol juga, target belum tercapai. Ini jangan-jangan kita masih sama seperti orang di balik tembok Yeriko. Tembok Yerikonya harus dihancurkan. Dan menghancurkan itu tidak bisa serta-merta. Makanya kadang-kadang kita suka mikir kan, katanya kok ngelepasi pengampunan, tapi kok masih kesel-kesel marah-marah. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya jarang diisi dengan puji-pujian, penyembahan, dan ucapan syukur seperti sorak-sorai. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan buruk, terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kaki saya itu udah kayak kaki, Bapak Ibu tahu karakter di Frozen itu ada manusia salju kan, Olaf, dinginnya luar biasa, padahal udah double kaos kakinya. Batu-batu itu tidak ada salju, tapi icy, kayak diselimutin kayak es batu gitu loh. Sudah batu tambah es, jadi es batu kan. Jadi kalau es batu yang benar tuh sebenarnya kayak di Sinai kemarin, dalamnya batu, luarnya es. Bukan es batu yang kayak kita minum es jeruk. Minta es batu dong mas. Itu mah es biasa ya nggak. Kalau es batu kan dalamnya harusnya batu kan. Betul nggak? Secara nalar logika nih nggak mungkin berangkat. Bahkan orang Beduinnya mengatakan it's very dangerous Abuna. I don't think they can make it. Tapi saya cuma bilang satu, no. I'm sure we gonna make this. Saya yakin kita akan bisa lakukan ini. How can be so sure? Because you're Abuna? No. Because of faith, belief, and surrender totally. Karena apa Bapak Ibu? Gak mungkin secara nalar. Padahal udah dijelasin, tapi tetap ngotot mau naik. Dan ternyata puji Tuhan Bapak Ibu. Bahkan wanita yang 72 tahun ini aja, yang gak yakin, karena sudah pasang apa? Pen ya, bukan pen, apa sih? Kayak tempurung, baru aja pakai tempurung. Bahkan ada anak muda namanya Kak Edward. Dia bukan atlet, tapi karena dia suka main badminton, keseringan main badminton, ligamennya atau apanya itu putus. Jadi dia datang ke Holy Land tuh pakai kayak semacam press sisi untuk kaki. Dia sendiri bilang, saya nggak ikut Abuna. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak, yuk sepakat yuk. Berhenti untuk kita berargumentasi dan menyimpulkan sesuatu dengan keadaan kita.
Orang-orang di balik tembok Yeriko kan mereka menyimpulkan sesuatu berdasarkan keadaan mereka. Karena mereka nggak punya Allah. Bapak Ibu, roh di dalam saudara dan saya itu roh Allah. Katakan, roh di dalam saya adalah roh Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tetapi roh Allah tidak memberikan kita ketakutan. Tetapi apa? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan yang seperti apa? Kuat, terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun belum ada progres yang benar-benar nyata dan bisa terlihat. Tapi kuatlah di dalam melakukan apa yang sudah Tuhan izinkan itu. Kasih. Bapak Ibu butuh untuk mengasihi apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena Bapak Ibu kalau tidak mengasihi apa kerja keras Bapak Ibu, jerih payah lelah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghargai yang sudah Tuhan berikan dan kita sudah selesaikan, termasuk pekerjaan-pekerjaan kita. Yang terakhir, ketertiban. Tertib itu apa sih? Nggak ngaco-ngaco. Tidak berimprovisasi dengan caranya sendiri. 3 hal ini kalau ada di dalam diri kita, saya sangat yakin Bapak Ibu, kita akan sama seperti Yosua. Yosua tuh orang kok nggak pernah takut ya, karena ada roh Allah di dalamnya. Yosua itu kok benar-benar bisa taat banget sama si Musa, karena dia mengasihi Musa apa adanya. Dia tunjukkan loyalitasnya. Dan Yosua itu tertib. Dia tidak akan pernah melangkah sebelum Allah ngomong. Tapi dia tidak perlu konfirmasi. Sebab apa? Dia sadar betul Allah yang dia percaya adalah Allah yang menyertai dia. Bukan semata-mata karena dia lihat bagaimana Allah berbuat atas pelayanan Musa dan dia melihat Allah ini hebat. Tapi saya mengimajinasikan begini. Kalau saya jadi Yosua, berarti Tuhan itu melihat saya punya potensi ilahi. Apa itu potensi ilahi? Katakan potensi ilahi Bapak Ibu. Ya. Potensi ilahi adalah potensi untuk menerima hal-hal yang Allah berikan. Berkat-berkat ilahi, mujizat ilahi, damai sejahtera ilahi, kekuatan ilahi, ketaatan ilahi. Jadi terjawab sudah. Kadang-kadang kok bisa, kadang-kadang kok enggak. Karena kita tidak cukup untuk apa? Untuk menjaga dan memastikan apakah saya sudah memiliki potensi ilahi dalam diri saya. Potensi ilahi bukan cuma sekedar talenta Bapak Ibu. Potensi ilahi bukan cuma sekedar bakat. Potensi ilahi adalah sama seperti Bapak Ibu dan saya. Saya perkatakan kita memiliki potensi ilahi. Sebab apa? Butuh effort yang besar untuk ketemu sama Tuhan. Ketika digerakkan hatinya untuk buka BW, masuk ke link, Anda juga ikut link. Saya juga ikut nge-link. Logika sih jalan, mata udah berat. Udah bukan lagi kayak duit 100 ribu digelantungin logaman cepek semua, bukan. Kayak digelantungin onta lagi bunting Bapak Ibu mata saya, benar. Tapi Bapak Ibu, saya tetap ngotot juga bahwa apa? Di depan saya ada begitu banyak hal-hal yang seakan-akan bikin saya capek, bikin saya lelah, bikin saya kesel. Saya belajar untuk mengasihi apa yang saya lakukan. Dan itulah yang membuat sekalipun orang ngeselin di dalam sekeliling gitu ya. Bukan peserta yang ngeselin ya. Tapi kadang-kadang orang di luar-luar itu loh. Dari grup lain atau dari mana. Kita sudah senyum, kita sudah ramah, shalom, dicuekin. Ngeselin gak tuh Bapak Ibu? Padahal sama-sama Indonesia. Kadang-kadang bingung saya juga. Tapi apa? Saya mengasihi apa yang saya lakukan. Sehingga apa? Kita tidak akan menjadi merasa, kayaknya gak usah lagi deh. Karena kalau memang Tuhan gerakan untuk say hello kepada ketemu hamba Tuhan sesama abuna, lalu gara-gara saya gak say hello, gak digubris sama abuna lain, lalu saya mengatakan, saya gak mau say hello. Kemarin gak digubris. Kita gak tertib sama Tuhan. Yosua tertib. Seperti apa tertibnya? Kita akan bahas besok pagi. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan yang secara tertib Tuhan selalu sediakan dan limpahkan buat Bapak Ibu dan saya. Buka tangan Bapak Ibu sekalian, terima berkat dan sejahtera kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera dan keyakinan bahwa rohnya ada padamu. Tidak ada perkara yang tidak bisa kau lakukan. Teruslah, sekalipun terkadang pikiran itu berkecamuk, tapi tetap percaya dan yakin itu semua Tuhan izinkan karena
Tuhan percaya Anda dan saya memiliki potensi ilahi. Hanya orang-orang yang memiliki potensi ilahi yang hanya bisa menerima dan merasakan dan menikmati hal-hal ilahi di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk kesembuhan Bu Helmi ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan Bu Helmi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik pikirannya, perasaannya, fisiknya Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan percaya penuh kepadamu. Engkau punya rencana terbaik untuknya. Biarlah setiap pengobatan, tindakan dokter, tindakan medis, itu semua bisa diterima. Dan tidak ada hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang menolak. Karena Tuhan bisa mengeluarkan tangan Tuhan dengan caranya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak terkasih kami Darren, anak terkasih yang berulang tahun. Biarlah Tuhan menjadikan Darren juga sebagai seorang anak yang benar-benar yakin bahwa dia anak yang punya bakat, dia anak yang punya talenta, dia pintar, dan Yesus Kristus bersama dengan dia. Dan mungkin ada juga yang sedang sakit. Biarlah pagi hari ini mereka juga benar-benar punya keyakinan dan kesepakatan bahwa apa yang Tuhan izinkan tetap dilakukan sampai itu menunjukkan bahwa tidak keluar dari jalur di dalam rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bunda. Yes. Pokoknya untuk Ibu. Oh iya, untuk Ibu Muhartik Selasa depan akan operasi Bapak Ibu. Ya, Selasa depan Ibu Muhartik akan operasi. Oke, kita doa dulu sekali lagi ya. Bapak Ibu sekalian ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga membawa Ibu Bidan Muhartik ke dalam tangan Tuhan. Selasa minggu depan beliau akan melaksanakan tindakan medis. Dokter akan melakukan sesuatu di dalam tubuhnya. Kami sepakat dan berkeyakinan bahwa kuasa Tuhan turut campur dalam tindakan medis ini. Juga untuk pengobatan dan pemulihan Pak Yongki yang sudah selama ini beberapa waktu, beberapa tahun selalu dilakukan oleh Ibu Teresia sebagai istrinya yang setia. Hamba bersama yang lainnya berkeyakinan, sangat yakin bahwa semua itu Tuhan izinkan sampai Tuhan akan nyatakan seperti apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kami yakin kalau Tuhan campur tangan, maka hasilnya yang terbaik. Dan tidak yang terburuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu. Tolong doakan saya besok menyeberang ke Israel. Terima kasih ya Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehat dan semangat selalu. Jangan kasih kendor, oke? Kita ketemu besok pagi. Terima kasih, Abuna. Sehat Sama-sama. Berkati, semakin Ya. sehat. Kasih ya Buna. Ya, sama-sama. Iya, Bu. Baik, saya izin pamit mau istirahat bersama Pak Agung juga sudah mau istirahat. Ya, baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless. Saya izin live ya Bapak Ibu ya.